Halo guys, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading, di mana nanti energinya mungkin resonate-nya hanya sebagian aja, atau bahkan tidak resonate sama sekali ya. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya karena ini bacaan banyak orang ya. Dan jika ingin, bacaannya hanya khusus untuk kamu dan seseorang yang, kamu pikirkan, kamu bisa menghubungi Facebook Sigma di sini dan kamu di sana bisa personal reading ya. Oke teman-teman, di sini nanti juga, video aku ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukannya, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktunya ya. Oke, aku akan cek untuk energi kamu dan dia, untuk kali ini temanya ada seseorang yang sekarang nih ya, dia merasa takut gitu kalau ada karma di hidup dia gitu, karena yang aku lihat orang ini pernah menjanjikan sesuatu kepada kamu, tapi belum direalisasikan, belum dia tepatin janji itu atau tidak dia tepatin. Cuman akhir-akhir ini dia merasa kayak takut gitu ya, ada karma buruk gitu yang menimpa dia, karena dia, itu belum bisa menepati janjinya kepada kamu gitu ya. Oke teman-teman, kita cek dulu untuk energinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, komen ya, dan, support aku dengan memberikan super thanks ya, itu juga, bikin aku semangat. Dan untuk kalian yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Oke teman-teman, kita akan cek energi seseorang yang sekarang ini merasa dia takut dikejar karma karena belum bisa menepati janjinya ya. Aku akan izin cabut. Oke. Siapa dia? Nah, di sini sudah ada 5 pedang ya. Yang aku lihat energinya tuh kayak mungkin kemarin itu ada pertengkaran, ada perdebatan karena kan kartu ini melambangkan kayak orang yang pernah bertengkar apa ya, kayak lagi bermusuhan gitu ya, dan sini kan ada tongkat yang dia bawa, ada yang jatuh-jatuhan gitu. Nah, energinya kayak orang ini mungkin kalian ini hatinya lagi berantakan ya. Hati kalian ini belum tidak, aku bilangnya belum berdamai gitu ya. Dan yang aku lihat juga kayak energi kalian ini sering beradu argumen, sering berdebatan ya. Ini untuk yang resonate ya. Dan ini kayak energinya memang dia tuh sangat ketakutan saat ini ya. Kemudian di sini yang aku lihat lagi, ada the lovers ya, memang kalian ini mungkin pernah saling mencintai atau mungkin kondisinya kalian ini saat ini masih ya, sebenarnya kamu masih cinta sama dia atau juga dia sih masih cinta sama kamu, atau memang kalian ini kemarin juga kayaknya, saling mencintai, terus kayak mesra banget gitu ya, memang kehidupan asmara kalian tuh kayak, ya didambakan banyak orang lah gitu ya, kayak pasangan serasi gitu. Bagaikan Romeo dan Juliet gitu loh ya. Cuman nanti aku lihat ya kenapa sih kalian sering, sampai ada perdebatan, sampai ada masalah gitu ya. Kemudian di sini ada Queen of Cups ya, orang yang sekarang ini merasa takut, takut dia karma datang gitu ya, karena dia belum bisa menepati janjinya kepada kamu, ada Queen of Cups, di mana seorang queen, seorang ratu itu kan kayak ada energi yang, dia tuh sebenarnya kuat ya orang ini ya, kuat sendirian, kemudian dia tuh merasa percaya diri, dan mungkin juga punya ego juga ya. Walaupun di sana dia tuh perempuan, jelas sekali dia seorang queen, dia menempatkan dirinya seorang queen yang harus dikejar, yang harus diratukan, yang harus manjain, yang harus semua apa-apa keinginan dia di kamu turutin. Tapi kalau dia di sana laki-laki, kalian yang menonton perempuan, dia punya energi feminim yang sangat kuat ya. Ya seperti, manjanya ya kebangetan, kemudian kalau marah pengennya dibujuk sama kamu, pengennya dikejar-kejar. Kalau misalkan kalian ini lagi ada masalah, dia cenderung menarik diri, cenderung ghosting, lebih sering ngeblokir, bahkan walaupun dia seorang laki-laki tuh sering sekali dia yang minta putus. Setiap ada masalah tuh kayaknya mudah banget dia, "Ah, udahlah putus aja lah, kita selesai aja deh," atau lebih gawatnya lagi kalau misalkan kalian ini pasangan sah ya teman-teman, dia kayak, bilangnya, "Ya udahlah aku pergi aja ke orang tuaku," atau, eee, apa ya, kayak pengen mengakhiri hubungan gitu ya, itu gawat sekali kalau sampai ini adalah pasangan sah kalian.
Karena kalau misalkan seorang suami yang udah minta cerai, yang bilang cerai itu kan udah jatuh talak ya, kalau di Islam. Oke. Kemudian di sini ada 3 cups ya, yang aku lihat sebenarnya kalian juga mungkin kemarin itu berawal dari pertemanan, hubungan ini berawal dari persahabatan juga bisa ya, atau memang ini kalian ini sebenarnya juga, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu sama lain karena memang ada energi persahabatan, atau memang kalian ini tadinya awalnya juga memang dikenalin dari sahabat kamu atau teman kamu gitu ya, dan akhirnya kalian ini kayak, eee punya jalinan hubungan lah gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini siapa orang yang saat ini ketakutan kalau ada karma di diri dia karena dia tuh belum bisa menepati janjinya sama kamu. Aku juga penasaran sih, nanti kita lihat ya janji apa sih yang belum bisa dia tepatin gitu. Oke. Di sini sudah ada 5 cups ya, yang aku lihat kayak memang orangnya ini cenderung, egonya tinggi ya, lebih dia tuh sering menarik diri, dia sering merenung sendiri, terus kalau udah gitu kayak baperan juga kalau misalkan ada apa-apa tuh kepikiran, ya, dia lebih sering menggunakan perasaannya, menggunakan pemikirannya gitu. Jadi bahkan kalau misalkan nih kalian ada perdebatan tuh dia menggunakan pikiran untuk, ya udahlah gitu, kayak ngambek ngambek, sering ngambek lah gitu ya yang aku lihat gitu. Jadi memang ada energi kurang dewasa ya teman-teman ya, atau memang kamu itu berdealing dengan anak kecil yang memang usianya di bawah kamu juga bisa, atau memang dia ini sebenarnya usianya di atas kamu, hanya saja sifatnya yang kekanakan. Karena yang aku lihat kayak dia itu kalau misalkan ada masalah tuh sering tiba-tiba ngeblokir, ngeghosting ya, tiba-tiba yang ngejauh gitu. Entah masalahnya tuh bukan hanya kamu aja, mungkin masalah dengan orang lain juga bisa bikin dia ini nggak mood gitu sama kamu, tiba-tiba kayak, apa namanya, bad mood gitu ya. Kemudian aku lihat ada Ace of Pentacles ya, mungkin ada energi orang ini ingin mengawali hal baru ya, entah di pekerjaannya, mungkin sekarang dia lagi sedang mencari pekerjaan juga bisa ya, karena ingin ada yang dia awali, mungkin juga ingin ada apa, perbaikan hubungan ya, kalau ini kan mengartikan sesuatu yang baru gitu kartu itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini tentang, hubungan dengan kamu, bisa juga artinya, kartu itu mengartikan bahwa mungkin dia ingin memperbaiki hubungan. Dia mungkin ingin minta maaf, bisa juga mungkin dia sudah menyadari gitu ya, kesalahan dia. Makanya di sini ada energi kayak takut loh gitu ya teman-teman, bahwa, pasti apa yang ada di dunia ini akan ada balasannya, akan ada karma-karma yang datang gitu ya. Entah itu karma baik, karma jelek kan tergantung perbuatan manusia sendiri ya. Nah, dia merasa, eee, saat ini kalau memang dia ini menyakiti kamu, dia ingin ada meminta maaf kepada kamu, ingin mendapatkan maaf dari kamu gitu ya. Karena yang aku lihat kayak ini masalah yang, berlarut-larut ya teman-teman ya, nggak tahu ini, pasangan kamu yang sekarang atau memang kemarin sempat kalian menjadi pasangan juga bisa ya, atau bahkan yang lebih parahnya kalau ini tuh sebenarnya baru deket-deketan, tapi ternyata di saat kamu nyaman dia ngeghosting kamu atau ngebohongin kamu juga bisa ya. Coba sih aku lihat lagi di sini, apa yang dia janjikan kepada kamu sampai dia tuh kayak belum bisa merealisasikan atau dia tuh belum bisa menuruti, apa yang kemarin minta kamu gimana, atau dia tuh belum bisa menepati dia yang pernah janjiin sesuatu gitu ya. Janji apa yang pernah dia ucapkan kepada kamu? Coba kita lihat. Semoga resonate ya. Memang yang ini tidak bacaan tarot itu kan tidak bisa untuk resonate semua orang. Cuman kalau memang ada energi 80%-nya, 20%-nya itu kan ada energi kalian ya, karena ini kan bacaan banyak orang. Oke. Kita lihat lagi. Janji dia kepada kamu yang belum bisa dia lakukan atau dia laksanakan gitu ya. Oke. Oh, nggak mau lagi deh, aku ambil. Di sini
Ada 4 pedang ya teman-teman ya, yang aku lihat kayak mungkin kemarin itu kamu sempat menderita, kamu punya luka lama ya waktu awal-awal dekat dengan dia ini, terus dia ini kayak menjanjikan suatu kenyamanan ya. Mungkin dia, tahu kamu pernah trauma dikhianatin sama pasangan sebelumnya. Nah, yang dia pikir adalah waktu itu adalah ingin menolong kamu, ingin menjadi pahlawan ya, di saat kamu tuh terpuruk kayak, terus dia tuh cara mendekatinya kayak manis banget gitu loh. Jadi kayak mungkin dia tuh, pernah bilang sesuatu sama kamu, "Aku akan bikin kamu nyaman, aku akan setia sama kamu," ya. Dan yang aku lihat kayak orang ini ternyata tidak bisa ya menepati janjinya gitu. Mungkin dia akhirnya bisa tidak setia, tiba-tiba dia yang bikin kamu sering kecewa, sering menangis bahkan ya. Jadi memang, banyak sekali janji-janji dia yang manis-manis lah gitu, yang pengen melindungi kamu, pengen apa namanya, menjaga kamu seumur hidupnya, pengen bikin kamu selalu bahagia, selalu tersenyum gitu ya, dan mungkin kamu pernah dibikin nangis, makanya orang ini kayak nggak bisa gitu nepatin janjinya ya. Kemudian di sini ada 8 sorry, the strength. Ada strength ini di sini yang aku lihat kayak mungkin kesetiaan ya, ini kan melambangkan kesetiaan kan seekor anjing ya. Dan yang aku lihat memang awalnya dia mendekati kamu itu mungkin karena dari luka masa lalu kamu ya, dia berjanji untuk setia, untuk selalu ada, untuk bisa melindungi kamu. Bahkan yang aku lihat kayak kalian ini mungkin pernah ditinggalkan orang tua kamu, dia hadir di saat kamu kehilangan orang tua atau orang terkasih kamu, ya akhirnya di mana dia tuh di situ dia merasa pengen menjadi pahlawan, pengen, selalu setia, selalu ada buat kamu gitu ya. Dan pada akhirnya ternyata sampai saat ini dia tidak bisa menepati janjinya karena dia sempat tergoda dengan lawan jenis lain ya, yang aku lihat kayak gitu. Tapi itu bikin dia memang akhir-akhir ini teringat ucapannya itu kepada kamu, sehingga dia tuh merasa bersalah, merasa, dia tidak bisa menepati janjinya. Ya itu tadi, karena dia tuh pernah janji kesetiaan, pengen melindungi kamu, menemani kamu selamanya gitu ya, tapi ternyata dia tergoda dengan lawan jenis lain. Kemudian di sini ada the word ya, mungkin kemarin juga pengennya dia itu kayak, waktu awal-awal ya dia pernah menepati janji pernah membicarakan janjinya kepada kamu, ya mengutarakan, kata-katanya kayak yang indah-indah lah gitu ya, kayak dia bilang mungkin, "Kamu tuh sangat cantik, kamu sangat ganteng, kamu sempurna di mataku, kamu ini kayak duniaku," gitu kan. Tapi ternyata dia itu hanya bohong, mungkin hanya memanfaatin kamu, dia pengen, sesuatu hal yang kamu miliki, contohnya mungkin dia waktu awal-awal manis ini kayak seolah-olah kayak, memang benar-benar kamu tuh miliknya lah gitu ya, dia tidak bisa melirik yang lain. Ternyata dia selingkuh, ternyata dia hanya menginginkan sesuatu yang kamu punya, contohnya kayak materi kamu, ya, dia menginginkan uang kamu, dia menginginkan apa yang kamu bisa beri ke dia, entah itu tentang materi, tentang atau tentang seks gitu ya, atau tentang perhatian-perhatian aja. Jadi memang di sini kayak ada energi pembohongan ya. Jadi yang aku lihat kayak orang ini pernah menjanjikan bahwa, eee, hanya kamu yang aku cintai, hanya kamu yang terlalu apa, yang terlihat terlihat pantas aku sayangi gitu loh. Ternyata dia juga begitu, dia merayu orang lain juga gitu. Jadi memang ada pembohongan, ada perselingkuhan, kemudian ada yang, ghosting ya, pengennya dia itu kayak mungkin kemarin waktu awal-awal dekat dengan kamu tuh dia pengennya selalu ada gitu ya, yang dia bilang ke kamu tuh, "Aku akan selalu ada," tapi ternyata ada yang energi sekarang kalian malah yang di-ghosting, mungkin baru kenal beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, kalian di-ghosting juga ada, atau memang hubungan ini udah PDKT-nya udah lama, cuman tidak ada kata yang, eee, menunjukkan bahwa dia ini ingin hubungan serius sama kamu gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini yang aku lihat yang pernah dia janjikan ya adalah tentang kenyamanan ya, berarti ya tentang kenyamanan. Mungkin dia, janjinya kayak bener-bener manis banget gitu, "Aku nanti akan ngelamar kamu deh, aku nanti akan nikahin kamu, aku akan, datang ke rumah kamu," mungkin membawakan gunung, bisa juga ya, aku membawakan sapi, mobil mewah, bisa aja gitu. Jadi memang banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan kemarin, yang kata-kata manis ini agar kamu terpikat sama dia ya. Padahal orang ini juga sebenarnya hanya asal ngomong aja yang aku lihat ya teman-teman. Jadi kayak
kata-kata manisnya itu sangat pintar gitu loh bikin orang lain tuh terkesan gitu, kayak jadi akhirnya percaya sama dia, kamunya juga gitu ya. Jadi yang aku lihat kayak orang ini memang awalnya udah niat nggak bener sih ya. Ada juga yang kalian ini hanya dimanfaatin secara energi. Contohnya mungkin dia tuh lagi kesepian, lagi jomblo gitu ya. Dan pengennya kamu perhatiin ya, kamu orang yang tulus. Ada juga yang terang-terangan ingin memanfaatkan materi-materi kamu, keuangan kamu. Ada juga dari energi seks ya. Maaf aku bilang begitu karena memang yang terlihat seperti itu ya. Ini hanya sebagian yang resonate. Jadi kalau memang kamu tidak melakukan hal-hal yang aku bicarakan, tidak merasakannya ya berarti memang energinya ini untuk orang lain ya, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada temperance ya, yang aku lihat kayak memang di sini tuh intuisi atau pemikiran dia awal-awal berhubungan dengan kamu, awal-awal deketin kamu tuh memang dia berpikir bahwa kamu bisa menutupi kekurangan dia ya. Contohnya gampangnya gini, kalau misalkan dia tuh memang keuangannya di bawah kamu, dia orang yang belum mampu atau pekerjaannya lagi nggak bagus, dia merasa waktu itu dekat dengan kamu adalah orang yang mapan, mungkin kamu pengusaha atau karir kamu bagus, jabatan kamu bagus, keuangan kamu banyak gitu ya, kamu lebih, banyaklah daripada dia. Nah, dia berpikir bahwa saat, mendekati kamu tuh kayak nanti tuh dia bisa mendompleng lah gitu dari harta yang kamu miliki, dari nama-nama baik kamu, mungkin kamu orang terpandang, orang terkenal di desa kamu atau di, rumah kamu. Jadi dia merasa, bisa nih dompleng kamu gitu dari kekurangan-kekurangan yang dia miliki, merasa bahwa kamu bakalan, melengkapi gitu ya. Kemudian di sini ada Three of Wands ya, memang ada energi kayak, energinya kuat ya, dia tuh udah percaya diri, udah pengen membangun sesuatu yang dia mimpikan ya. Mungkin awal-awalan juga dia bilang, "Aku nanti akan ngelamar kamu," misalkan dia laki-laki ya, "kita menikah, kita punya usaha bareng, kita, punya rumah mewah, mobil mewah," ya. Memang banyak, yang kata-kata manis yang hanya ini tuh buat deketin kamu, tapi tidak ada yang dia bisa tepatin teman-teman gitu ya. Tapi kalau di sana dia perempuan, kalian laki-laki, ya jelas dia hanya manfaatkan dari cara kamu mencintai dia, cara kamu menyayangi dia, bahkan dari materi kamu ya. Terus juga dia hanya merasa kamu tuh kayak bisa melindungi dia, bisa membawa kebaikan atau kebahagiaan gitu secara duniawi ya. Yang dia rasa ya memang dia tadinya niatnya kayak deketin kamu terus aku bakalan, setia banget kok sama kamu asal kamu beliin aku cilok gitu contohnya ya. Jadi memang dia tuh manis banget yang aku lihat ya teman-teman. Jadi, eee, kayak kejebak sama manusia yang bermuka banyak ini ya kamu nih ya. Karena yang aku lihat kamu orangnya royal, kamu orangnya tulus, kalau sudah sayang, sayang banget ya. Terus sebagian kalian nih beberapa persen yang aku lihat kayak orangnya kamu susah jatuh cinta, tapi sekalinya jatuh cinta tuh kayak yang bener-bener bucin gitu loh. Nah, kamu tuh dimanfaatin sama orang ini ya. Tapi ada juga kalian ini yang memang walaupun kamu tuh bukan orang yang susah jatuh cinta, tapi memang energi dia ini yang bisa membawa kamu akhirnya luluh gitu ya. Karena orang ini tuh kayak manis banget gitu, kalau ngomong tuh, manis kayak, bener-bener meyakinkan gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi memang orang ini sekarang energinya dia takut, janji-janji dia ini tadi ya, janji-janji yang pernah dia ucapkan kata-kata manis dulu tuh tidak bisa dia buktikan. Nah, dia takut ya, saat ini dia merasa ada karma buruk yang menimpa dia, ya. Jadi memang dia tuh tahu kalau ada karma, yang akan menimpa. Jadi memang belum mungkin atau mungkin sekarang dia sedang ada masalah, jadi dia berpikir masalah ini kayaknya karma dia deh, karena dia membohongi kamu, karena dia meninggalkan kamu gitu ya teman-teman. Ya dia berpikir tidak bisa menepati janjinya, kata-katanya manis itu dia tidak bisa buktikan ya, akhirnya dia takut mendapatkan karma buruk gitu ya. Oke, aku akan cek untuk zodiak ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya teman-teman. Jadi dikondisikan aja bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Atau juga bisa zodiak kalian berdua ya. Ada Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius,
Gemini, Virgo, Aquarius kuat, dan Scorpio juga kuat ya. Capricorn, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Virgo, Aquarius lagi, dan Scorpio kuat ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Diambil aja energi positifnya, buang negatifnya. Kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.